Apa maksudnya bertasbih? Apa maksudnya mensucikan Allah? Artinya kita sucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Kita sucikan Allah dari sifat kealpaan. Kita sucikan Allah dari segala sifat kelemahan. Maksudnya mensucikan Allah seperti itu, sebenarnya kita mensucikan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tercurah kepada kita. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sesuatu yang harus kita lakukan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana caranya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita senantiasa memuji Allah, mensucikan Allah, dan juga beristighfar atas dosa-dosa kita, seperti tadi yang sudah terangkan oleh Habib Agus Abu Bakar. Memuji atas segala keagungan Allah Subhanahu wa taala biasanya disandingkan dengan bertasbih, ya. Fasabbih bihamdi rabbika, kemudian istighfar wastaghfirhu. Sabbih isma rabbikal a'la, Allah perintahkan kita mensucikan Allah dengan firman-Nya, ya, karena semua makhluk di alam raya ini semuanya bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, segala sesuatu, ya, itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian enggak paham bagaimana cara mereka bertasbih. Alam raya ini bertasbih, mataharinya, bulannya, pohon-pohonnya, binatangnya, semuanya bertasbih. Bahkan sel-sel tubuh kita, ya, organ-organ tubuh kita itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau semuanya bertasbih, kita diperintahkan fasabbih, ya, manusia kan diberikan, ya, walaupun manusia terdiri dari organ-organ yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbihnya mereka adalah dengan mematuhi segala ketentuan yang Allah tentukan kepadanya. Bagaimana jantung harus berdetak dari sejak masih di dalam kandungan, sudah Allah perintahkan untuk berdetak. Kemudian paru-parunya ketika
cabang bayi atau bayi terlahir dari rahim ibunya, ketika plasenta diputus sehingga hubungan antara ibu dengan anak, aliran darah dan sebagainya terputus, maka pada saat itu Allah perintahkan ini paru-paru kembang dan kempis. Sampai saat ini tidak pernah berhenti. Ya, ini adalah ketentuan Allah. Itulah cara, ya, yang Allah bilang walakin la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak paham cara tasbihnya mereka. Ini organ kita semuanya sampai sel-sel darahnya ini mengalirkan darah, mengirimkan oksigen dari jantung yang sudah dibersihkan oleh paru-paru, dikirimkan lagi ke seluruh tubuh. Kemudian yang kotor dibersihkan lagi, ya, dengan paru-parunya. Kemudian saluran-saluran dibersihkan oleh ginjal kita. Semua organ berfungsi sesuai ketentuan Allah. Tapi manusianya ini sendiri, ya, diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah mau bertasbih atau tidak? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah berikan kebebasan, tapi masing-masing pilihan yang dipilih oleh manusia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau selaras dengan alam semesta ini, kita mau serasi, seirama dengan alam semesta yang semuanya bertasbih kepada Allah, maka hendaknya kita pun bertasbih kepada Allah. Fasabbih bismi rabbika, ya, wastaghfirhu. Atau dalam surah Sabbih, sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Inilah, ya, kalau kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga, ya, dengan bertasbih kita ini, ya, kalau kita berjalan searah dengan, ya, arus, misalnya orang berenang misalnya searah dengan arus, berenangnya mudah atau sulit, atau lebih mudah berlawanan arus? Tentu yang searah dengan arus, ya. Misalnya lagi ramai nih sekarang di Masjidil Haram yang tawaf muka. Tawaf itu, ya, searah dengan berlawanan dengan jalur damnya. Ini sama dengan putaran bumi dan planet-planetnya mengelilingi matahari, ya. Jadi orang tawaf itu, ya, melakukan tawaf itu putarannya sama dengan putaran bumi kita dan planet-planet, ya, dan juga benda-benda yang langit-langit yang lainnya berputar pada porosnya sama seperti itu. Nah, kalau kita selaras dengan alam ini, maka kehidupan insya Allah akan ringan, akan mudah. Berbeda dengan kalau kita menentang arus seperti itu, ya, alam ini bertasbih kita nggak mau, ya, seperti itu, maka kehidupan kita akan susah karena berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Unik ketika, ya, Sayyidah Fatimah meminta kepada ayahandanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta akan diberikan pembantu gitu. Karena Sayyidah Fatimah, ya, untuk urusan keluarganya menumbuk gandum sendiri, ya, kemudian menampitnya, kemudian sampai membuat roti sendiri, sehingga pada kapal-kapalan tangannya, ya. Nah, ketika Islam sudah mulai jaya, terutama sekali ketika benteng Khaybar sudah direbut, banyak istri para sahabat mendapatkan ghanimah, ya. Nah, Sayyidah Fatimah ini pengen juga gitu, katanya kita, ya, karena dalam mengurus rumah tangga ini juga berat seperti itu. Akhirnya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali minta kepada Rasulullah agar supaya diberikan pembantu gitu. Tapi apa jawab Rasulullah?
Rasul tidak memanjakan putrinya, walaupun istri-istri para sahabat mendapatkan ghanimah, mendapatkan harta kekayaan dari peperangan-peperangan yang telah dimenangkan. Lalu Rasulullah bilang, ala adulluka ma huwa ahsanu minal khadam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Lalu Rasulullah ajarkan, kalau kamu mau tidur bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau dalam riwayat lain takbirnya sampai 34 kali, jadi 100. Jadi yang diminta pembantu, tapi kok jawabannya ini. Anda dulu ketika baca hadis ini kok nggak nyambung, kok Rasulullah diminta pembantu tapi malah diajarkan suruh baca tasbih. Ketika kita baca ayat-ayat Quran, bagaimana alam semesta ini bertasbih, Anda baru paham kenapa Sayyidah Fatimah diperintahkan untuk bertasbih. Ini dengan bertasbih maka segala sesuatu akan menjadi ringan, karena dirinya itu akan sesuai dengan alam semesta, selaras dengan alam semesta. Segala kesulitan akan menjadi mudah. Ini sebenarnya rahasia bertasbih. Kemudian sudah, setelah itu nggak minta-minta lagi. Ini dirasakan benar oleh Sayyidah Fatimah. Nah ini alaihissalam. Ini adalah salah satu bagaimana keutamaan bertasbih. Di samping kita mensucikan Allah, ya. Apa maksudnya bertasbih? Apa maksudnya mensucikan Allah? Artinya dari kata sabbaha yusabbihu tasbihan ini, artinya kita sucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Kita sucikan Allah dari sifat kealpaan. Kita sucikan Allah dari segala sifat kelemahan. Maksudnya mensucikan Allah seperti itu, sebenarnya kita mensucikan diri kita sendiri. Jadi kalau ada di benak kita membayangkan Allah itu nggak mampu untuk memberikan pertolongan kepada kita, misal, hilangkan itu semuanya. Oh, Allah itu mungkin bersifat seperti manusia, ya, bertangan, berkaki, hilangkan itu semua, ya. Oh, Allah itu maha besar, besarnya mungkin lebih besar dari gunung, lebih besar dari matahari, lebih besar. Bukan begitu maksudnya. Ketika kita bilang Allahu Akbar, maksudnya Allah lebih besar untuk kita sifati, untuk kita jangkau dengan khayalan kita dan akal pikiran kita. Allah maha besar dari itu semua. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kan suka bilang, ya, kita sering mendengar wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada. Ya kan seperti itu. Nah, suka ada orang yang meyakini, ya, ada kelompok yang meyakini bahwasanya Allah itu berdiam di atas arsy, Allah di langit, bersama. Barang siapa yang Allah bilang di mana-mana, ya, di bumi, maka itu dia bertentangan dengan firman Allah. Padahal Allah sendiri yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Lalu ada yang mengatakan lagi, dia mengatakan lagi, kalau begitu Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, berarti kalau kita lagi ada di WC, Allah ada di WC dong. Allah bisa ada di got, Allah bisa ada di lapangan, Allah bisa ada di mana, seperti itu. Nah, ini pemahaman yang salah, ya, pemahaman yang salah. Pengertian wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kita lanjutin ayatnya ini, wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada, bukan kebersamaan fisik kayak misalnya
Ustadz Ali bersama saya, ini kebersamaan fisik ya, ada di samping saya misalnya seperti itu. Kalau Allah ya, karena Allah bukan seperti berfisik seperti kita, berjisim seperti kita, maka dijelaskan oleh Allah di akhir ayat ini, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat segala apa saja yang kalian perbuat. Maksudnya di sini adalah kebersamaan Allah adalah kebersamaan ilmunya. Jadi Allah mengetahui di mana saja kalian berada, Allah tahu. Jadi bukan kebersamaan fisik. Karena Allah, kalau kita samakan Allah berfisik seperti kita, berarti kita tidak bertasbih kepada Allah. Kita tidak mensucikan Allah. Kita samakan Allah dengan makhluknya. Nah, ini mafhum dari bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping bertasbih pun kita diperintahkan bertahmid ya. Kita diperintahkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sering kan kalau kita ditanya keadaan kita, kaifa haluka, bagaimana keadaan kamu ya, kaifa halukum misalnya, jawaban kita ya biasanya kalau lagi sehat kan kita bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kalau sakit? Sakit juga alhamdulillah. Tapi biasanya kalau ketika sakit jawabannya ya alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal artinya dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Yaitu memang dalam segala kondisi apapun kita harus memuji Allah. Kita harus bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Biasanya kan kalau kita lagi sehat aja, diberikan kesehatan, kita muji Allah. Tidak. Ya, karena semua yang Allah berikan kepada kita bagi seorang mukmin ya tentunya, itu semuanya adalah menjadi karunia buatnya. Ada dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, ma yusibul mu'mina ya, min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala huznin hatta syaukati yushakuha fahuwa kafaratun min khataya. Ya, tidak ada satu musibah yang menimpa seorang mukmin daripada min wasabin, keletihan, kecapean ya, kesusahan, wala wasabin, dan juga wasab bimana al-marad, penyakit ya. Pak Wafi ini lagi sakit ya. Walaupun sakit gigi tetap nggak pernah absen ya, Masya Allah ya. Padahal ada pepatah Arab mengatakan la farha ka farhil arus, tidak ada kegembiraan seperti kegembiraannya pengantin baru, wala waj'a ka waj'it turus, tidak ada sakit seperti sakit gigi katanya ya. Tapi Masya Allah Pak Wafi ini nggak pernah absen ya. Alhamdulillah ya. Jadi ketahuilah, tidak ada suatu keletihan maupun penyakit yang menimpa kita, wala hammin wala ghammin, kegelisahan, kedukaan, semuanya, sampai kita ketusuk duri kata Nabi, melainkan itu akan menghapuskan dosa kita. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang beriman kepadanya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar, tapi kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini begitu besarnya karunia Allah ya, apalagi di bulan Ramadan ini ya. Di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi amal ibadah kita ya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu juga dosa, kalau kita sabar ya, setiap musibah ya, akan menjadi kebaikan buat kita. Sampai ketusuk duri pun kita dapat ya, karunia dari Allah, dihapuskan kesalahan kita. Bahkan dalam riwayat lain sampai kata kalau dia pakai sendalnya putus, musibah juga itu Allah berikan ganjaran kepada dia ya.
Sampai Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang lain mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan ya, urusannya seorang mukmin itu, segala urusannya baik baginya, segala urusannya nggak ada yang buruk baginya. In asabathu khairun syakara fahuwa khairun lah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dapat kesenangan, dapat harta, dia bersyukur, itu baik baginya. Tapi wa in asabathu syarrun, kalau dia ketimpa suatu keburukan, kena penyakit, ya, kesusahan, sabar, dia bersabar, bahwa khairun lahu, itu juga baik baginya. Jadi tidak ada yang buruk bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya menjadi baik bagi kita. Ini adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terakhir, bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping memujinya, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ya, Allah tidak akan mengadab kalian selama kalian bersyukur dan beriman kepadanya. Ya. Apa ayatnya? Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian selama kalian, ya, bersyukur dan kalian beriman. Ya, ini artinya janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita, ya, tadi, ya, selalu bertasbih, selalu bertahmid kepada Allah, selalu beristighfar kepadanya dan bersyukur kepadanya, Allah Subhanahu wa taala insyaallah tidak akan mengadab kita. Ya. Allah, ini janji Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bukan riwayat ini janji Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas segala kesalahan ucapan kata, mungkin ada yang kurang mengenakan ketika memberikan ta'lim selama ini. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala juga menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan juga sampai akhir bulan Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah yang sukses mendapatkan predikat al-muttaqun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.